Amerika Serikat lagi-lagi diguncang oleh kecelakaan pesawat. Sebuah pesawat penumpang yang dioperasikan oleh Endeavour Air, anak perusahaan dari Delta Airlines, mengalami kecelakaan tunggal di Bandara Pearson, Kanada. Kecelakaan terjadi pada Senin 17 Februari 2025 petang waktu setempat, atau Selasa 18 Februari 2025 waktu Indonesia Barat. Akibat insiden ini 18 orang terluka dan 3 diantaranya mengalami luka berat. Kecelakaan ini sekaligus menjadi insiden keempat dalam sebulan terakhir yang melibatkan pesawat di Amerika Utara. Bagaimana kronologi kecelakaan pesawat Delta Airlines ini? Mengapa Amerika mendadak jadi sering dilanda kecelakaan pesawat? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pesawat Endeavour Air dengan nomor penerbangan 4819 terbalik saat mendarat di Bandara Pearson, Toronto, Kanada. Pesawat CRJ-900LR buatan Bombardier Kanada itu mengangkut 76 penumpang dan 4 awak. Kepala Pemadam Kebakaran Bandara Toronto Pearson, Todd Aitken, menyebut penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan. Proses penyelidikan disebutnya akan dipimpin oleh Badan Keselamatan Transportasi. Namun pihaknya sudah melakukan berbagai upaya penyelamatan. The cause of the crash is still under investigation and being led by the Transportation Safety Board. It's not appropriate for us to comment at this time. However, I can speak to you about our Aircraft Rescue and Firefighting Services response. 3 of our stations in the airport operating area responded with 8 aircraft fire and rescue apparatus, plus Mississauga Fire and Emergency Services quickly responded with 6 engines, 2 district chiefs, a command vehicle, and a tanker. Peel Regional Paramedic Services responded with 18 paramedic units. Situasi cuaca saat insiden terjadi menjadi perhatian. Menurut Badan Meteorologi Kanada, bandara diterpa hujan salju dengan angin berkecepatan 51 km per jam. Suhu saat itu sekitar minus 8,6 derajat Celcius. Otoritas bandara memang sedang disibukkan dengan angin kencang dan suhu dingin dalam seminggu terakhir. Badai salju yang terjadi akhir pekan lalu masih meninggalkan salju setebal lebih dari 22 cm di sekitar bandara. Saat pesawat mendarat, kekuatan angin mencapai 60 km per jam. Sebagai gambaran saja, BMKG menyebut kecepatan angin normal berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Artinya kecepatan angin saat itu 2 kali lipat dari batas atas kecepatan angin pada umumnya. Kembali soal kecelakaan, rekaman audio dari menara kontrol di Bandara Pearson menyebutkan pesawat diizinkan mendarat sekitar pukul 14.10 waktu setempat. Sebelum mendarat, petugas di menara kontrol sudah mewanti-wanti pilot soal kemungkinan adanya benturan aliran udara di jalur luncur saat pesawat mendarat. CEO firma konsultan penerbangan Safety Operating System di St. Petersburg, Florida, John Cox, menjelaskan kasus pesawat terbalik saat mendarat sebagai sesuatu yang sangat jarang terjadi. Apalagi menurut Cox, pesawat seri CRJ-900 adalah pesawat yang andal dan dikembangkan untuk bisa beroperasi di berbagai jenis cuaca, termasuk cuaca buruk sekalipun. Sebagai informasi, maskapai Endeavour Air adalah operator terbesar pesawat CRJ-900. Mereka mengoperasikan 130 jet untuk 700 penerbangan regional setiap hari yang menghubungkan 126 kota di Amerika Serikat, Kanada, dan Karibia. Dalam insiden ini pun ditugaskan pilot yang tak sembarangan, tapi sudah terlatih dan berpengalaman untuk menangani kondisi terburuk. Badan Administrasi Federal AS atau FAA menyatakan bahwa penyelidikan akan dilakukan oleh Badan Keselamatan Transportasi Kanada. Namun Amerika juga menyiapkan tim untuk membantu Kanada dalam penyelidikan kecelakaan itu. Otoritas bandara memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan pesawat keempat di AS selama sebulan terakhir ini. Sebanyak 18 penumpang dilarikan ke rumah sakit, 3 diantaranya mengalami luka berat. Presiden dan CEO Bandara Toronto Pearson, Deborah Flynn, juga menghentikan sementara aktivitas di landasan pacu untuk keperluan penyelidikan.
17 injured passengers were quickly taken to local area hospitals. At this time, we do not know of any of those passengers having critical injuries. We immediately halted further arrivals and departures on our remaining 3 runways. Those runways were reopened at approximately 5 p.m. The other runways are remaining to serve the investigation, which will be carrying forward for the rest of tonight and into the next several days. Ambulans udara Oranye menyatakan mengirim seorang pasien anak dan 2 orang dewasa ke Rumah Sakit Anak Toronto, seorang pria berusia 60-an ke Rumah Sakit St. Michael, dan perempuan berusia 40-an ke Sunnybrook Health Science Center di Toronto. Di hari yang sama dengan kecelakaan Delta Airlines, pemerintah Donald Trump memecat ratusan pegawai FAA saat musim puncak perjalanan udara di Amerika. Ironisnya, pemecatan dilakukan saat FAA sedang kekurangan pengawas lalu lintas udara. Pemecatan juga terjadi bersamaan dengan beberapa kali nyaris terjadi kecelakaan besar di sejumlah bandara Amerika Serikat. Para pejabat transportasi federal mengeluhkan besaran pajak dan kekurangan sumber daya manusia yang dialami. Diduga penyebab minimnya orang yang tertarik sebagai pengawas lalu lintas udara adalah gaji yang tidak menarik, shift kerja panjang, latihan yang lama, dan kewajiban pensiun. 4 kali sudah maskapai AS mengalami kecelakaan penerbangan. Kali ini kecelakaan terjadi di Kanada, melibatkan maskapai Delta Airlines yang terbalik. Lokasi bandara sedang dilanda salju dan angin kencang. Di hari yang sama, Presiden Donald Trump malah memecat ratusan pegawai di Badan Administrasi Penerbangan Federal atau FAA. Bagaimana kelanjutan penanganan kasus ini? Simak perkembangan kabar dari dalam dan luar negeri hanya di kanal YouTube Kompas.com.